Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang isu-isu dan masalah global dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan isu-isu dan masalah global? Isu-isu dan masalah global merupakan topik yang melibatkan tantangan, permasalahan, atau fenomena yang bukan lagi dirasakan secara lokal maupun regional, tetapi juga dirasakan oleh seluruh dunia. Apa saja yang termasuk isu-isu dan masalah global tersebut? Yang pertama, penduduk dan keluarga berencana. Masalah penduduk merupakan masalah yang sudah mendunia. Persoalan ketidakseimbangan antara pertumbuhan dan jumlah penduduk dengan ketersediaan bahan pangan, lapangan kerja, serta pemukiman yang merupakan masalah kesejahteraan bukan hanya masalah yang menimpa Indonesia saja, melainkan juga masalah yang dialami oleh negara-negara di dunia. Nah, salah satu upaya untuk mengatasi masalah penduduk tersebut yaitu dengan melakukan program keluarga berencana atau KB, dengan mengatur jumlah anggota keluarga demi kesejahteraan masing-masing keluarga. Namun, program ini selain merupakan upaya pemecahan masalah, pada pelaksanaannya juga masih menjadi permasalahan global. Yang kedua, pembangunan. Pembangunan menurut Barthelmess merupakan proses yang berupaya memperbaiki kondisi hidup masyarakat, baik itu kondisi material maupun non-material, termasuk kebutuhan fisikal, baik itu telah, sedang, atau akan dilakukan oleh semua bangsa di dunia ini. Namun, karena pelaksanaannya melibatkan semua sumber, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, termasuk kemampuan ipteknya, pembangunan masih mengalami berbagai masalah dan kendala. Dengan demikian, pembangunan juga menjadi salah satu permasalahan global. Yang ketiga, hak asasi manusia atau HAM. Tindakan diskriminasi rasial, etnis, agama, dan lain-lainnya merupakan contoh pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut dialami oleh kelompok masyarakat atau perorangan tertentu di negara masing-masing. Masalah ini terjadi di seluruh dunia. Oleh karena itu, permasalahan hak asasi manusia tidak hanya menjadi masalah lokal dan regional di tempat-tempat serta kawasan tertentu saja, melainkan juga merupakan masalah global. Isu dan masalah yang keempat adalah migrasi. Perpindahan penduduk baik dalam bentuk emigrasi, imigrasi, maupun pengungsian terjadi di mana-mana di dunia ini. Faktornya bermacam-macam, mulai dari faktor ekonomi, bencana alam, wabah, politik, sampai dengan keamanan. Bagi pelakunya mungkin merupakan sebagai jalan keluar dari masalah yang mereka alami, tetapi bagi kawasan yang didatangi mungkin akan menjadi suatu masalah karena menyangkut tempat penampungan, lapangan kerja, bahan kebutuhan, dan lain-lain. Masalah migrasi ini merupakan suatu masalah global. Yang kelima, kepemilikan bersama secara global. Tiap kawasan dengan kawasan lain terdapat apa yang ditetapkan sebagai batas wilayah, misalkan darat, perairan, udara. Namun, dalam konteks dunia global, khususnya yang berkenaan dengan samudra dan udara terbuka, merupakan milik seluruh umat manusia yang dapat dimanfaatkan oleh siapa saja. Namun, pada kenyataannya, samudra dan udara terbuka tersebut menjadi sengketa yang dapat menimbulkan permasalahan besar. Oleh karena itu, hal yang sesungguhnya menjadi milik bersama umat manusia yang tidak dapat diklaim oleh pihak manapun harus diatur secara bersama, secara global oleh hukum internasional.
Kemudian yang keenam, lingkungan hidup dan sumber daya alam. Lingkungan hidup dengan sumber daya alam merupakan dua hal atau dua pihak yang terkait satu sama lain, bahkan tidak dapat dipisahkan dari yang lainnya. Sebagai akibat meningkatnya jumlah penduduk manusia dengan segala kebutuhannya, lingkungan sebagai sumber daya secara alamiah tidak dapat lagi menjamin kehidupan manusia. Yang ketujuh, kelaparan dan bahan pangan. Kelaparan dan keterbatasan persediaan bahan pangan merupakan masalah yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan umat manusia, baik secara lokal, regional, maupun global. Berbagai kendala yang meliputi kendala sosial, tidak meratanya kualitas kemampuan sumber daya manusia, kendala politik dan kekuasaan, kendala panen yang menyebabkan kegagalan, kesenjangan antara pertumbuhan kebutuhan pangan dengan pertumbuhan persediaan bahannya tidak dapat dihindarkan. Hal tersebut mengakibatkan kelaparan di berbagai kawasan di dunia. Oleh karena itu, peningkatan produksi pangan, khususnya produksi pertanian, bahan pangan menjadi tuntutan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Selanjutnya yang kedelapan adalah perdamaian dan keamanan. Perdamaian dan keamanan adalah dua aspek sosial psikologis yang sangat mendasar serta didambakan oleh tiap individu umat manusia. Namun demikian, sangat sulit terrealisasikan secara wajar dalam kehidupan. Kerawanan-kerawanan terhadap perdamaian keamanan bermula dari pertentangan etnis ke pertentangan rasial, pertentangan politik ke ekonomi, dari ambisi gengsi arogansi elit yang berkuasa di tingkat nasional ke tingkat regional, sampai ke tingkat global yang meresahkan perdamaian, serta mengganggu keamanan global. Kemudian yang terakhir, ilmu pengetahuan dan teknologi. Isu global ilmu pengetahuan dan teknologi adalah topik yang semakin mendominasi perhatian dunia saat ini. Kemajuan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa dampak yang signifikan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, seperti komunikasi, kesehatan, transportasi, energi, dan lingkungan. Namun, terdapat beberapa isu yang perlu diperhatikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global. Salah satunya adalah kesenjangan digital antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Meskipun akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi telah meningkat di banyak wilayah, masih banyak negara yang terbelakang dalam hal infrastruktur digital, ketersediaan akses internet, dan kemampuan teknologi.